Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkatan menteri. Ya, lanjut. Telah dijelaskan apa yang mengesahkan pengangkatan menteri dan pelaksanaan wewenang jabatan ini memiliki wewenangnya umum tetapi terikat dua syarat, yaitu yang pertama, khusus untuk Perdana Menteri, ia berwajib untuk memberikan laporan kepada negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang telah ia lakukan, seperti pelaksanaan suatu tugas atau pengangkatan jabatan baru. Yang kedua, khusus untuk kepala negara, ia berwenang memeriksa kegiatan Perdana Menteri dan kebijakan-kebijakan yang ia buat untuk memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar, seperti mengoreksi apa-apa yang tidak dapat dan tidak benar, karena pembuatan kebijakan bagi umat adalah kewenangan kepala negara dan diserahkan kepada ijtihadnya. Kemudian Perdana Menteri boleh menetapkan kebijakan sendiri dan mengangkat pejabat-pejabat baru yang diperlukan sebagaimana halnya dilakukan oleh kepala negara, karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan sendiri telah dipenuhi olehnya. Ia juga boleh memeriksa kasus yang pengaduan untuk kemudian memberikan instruksi bagi penyelesainya, karena ia mempunyai syarat-syarat kompetensi untuk menanganinya. Ia juga boleh memimpin pasukan jihad dan boleh mengangkat panglima jihad, karena syarat-syarat pemegang kendali jihad ada padanya. Ia juga boleh melaksanakan langsung kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan untuk mendelegasikan pelaksanaannya, karena syarat-syarat kompetensi membuat keputusan dan membuat kebijakan ada pada dirinya. Jika kepala negara mengangkat seseorang pejabat bagi suatu pekerjaan tertentu, kemudian Perdana Menteri mengangkat orang lain untuk pekerjaan yang sama itu, patutlah dilihat siapa yang lebih dahulu mengangkat jabatan. Jika kepala negara lebih dahulu mengangkatnya, maka ia lebih berhak menangani pekerjaan itu, dan sahabat yang diangkat oleh Perdana Menteri tidak mempunyai wewenang. Adapun jika pengangkatan pejabat oleh Perdana Menteri itu lebih dahulu dan kepala negara mengetahui kebijakan atau kejadian pengangkatan itu, maka kepala negara juga bermakna memperhatikan pejabat pertama yang telah diangkat oleh Perdana Menteri dan pengangkatan bagi pejabat yang lain, sehingga pejabat yang kedua yang diangkat kepala negara itu sah, sedangkan yang pertama tidak, jika kepala negara tidak mengetahui pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Pengangkatan Perdana Menteri itu lebih kuat dan pejabat yang pertama sah, bukan yang kedua. Ini karena jika pengangkatan yang kedua itu dilakukan karena tidak tahu tentang adanya pengangkatan yang pertama, tidaklah menjadi suatu pemberhentian bagi pejabat yang diangkat pertama. Kemudian hukum dan syarat-syarat kementerian atau menteri eksekutif. Status hukum kementerian dan lebih lemah dan syarat-syarat lebih sedikit, karena wewenang jabatan itu terlepas pada menjalankan pemerintah dan kebijakan kepala negara. Menteri ini berperan sebagai medium antara kepala negara rakyat dan para gubernur. Ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara, menjalankan apa yang diinstruksikannya, mewujudkan apa yang telah diputuskannya, dan memberikan pengangkatan para gubernur, menyiapkan
lentera dan melaporkan kejadian-kejadian yang berkembang. Ia adalah pembantu dalam melaksanakan urusan-urusan, bukan sebagai pemimpin atasannya dan tidak pula sebagai pemenang wewenang atasannya. Kemudian ada 7 sifat, yaitu yang pertama adalah amanah. Karena kalau dia tidak amanah, maka dia akan bisa mengkhianati. Jadi di sini amanah itu agar dia tidak mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak pula berbuat korupsi dalam tugasnya. Yang kedua adalah jujur dalam ucapannya, sehingga berita yang disampaikannya dapat dipercaya dan ia menempati larangan dan ia ucapkan sendiri. Yang ketiga adalah sedikit ambisinya, sehingga tidak mudah disuap dalam tugas. Ia dijalankan dan tidak pula bersikap terlalu memudahkan sehingga ia tertipu. Yang keempat adalah memelihara dirinya dari permusuhan dan kebencian. Karena dalam permusuhan akan menghalangi dirinya untuk berbuat adil dan bersikap simpati. Yang keenam adalah mempunyai kepandaian dan ketegasan atau kecerdasan. Ia pandai dan tegas sehingga ia tidak gampang dalam melihat masalah sehingga mudah terkecoh. Selama ia belum dapat melihat masalah dengan benar, ia belum menjalankan suatu tugas. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah ia menghindari hawa nafsu. Jadi di sini diterangkan bahwa tidak termasuk orang yang senang mengikuti hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu mengeluarkan dari kebenaran kepada kebatilan dan ia tidak dapat membedakan antara perbuatan kebenaran dengan perbuatan kebatilan. Ini karena hawa nafsu adalah penipu hati yang memalingkan dari kebenaran. Kebolehan memberikan jabatan atau menteri eksekutif kepada seorang ahli zimah dan tidak boleh memberikan jabatan kepada perdana menteri kepadanya. Jabatan menteri boleh diduduki oleh zimah meskipun mereka tidak boleh menjabat menteri atau perdana menteri. Selanjutnya ada perbedaan antara menteri eksekutif dan perdana menteri. Yang pertama adalah perdana menteri boleh memutuskan hukum dan memberikan pengaduan, sedangkan menteri eksekutif tidak mempunyai wewenang ini. Yang kedua, perdana menteri boleh mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri, namun hal ini tidak boleh dilakukan oleh menteri eksekutif. Yang ketiga, Perdana Menteri boleh secara independen memerintahkan tentara untuk bergerak ke medan perang dan mengatur strategi perang, sedangkan Menteri Eksekutif tidak memiliki wewenang itu. Yang terakhir adalah seorang Perdana Menteri boleh bertindak terhadap harta yang dapat dalam baitul mal, baik untuk mengambil apa yang menjadi haknya maupun membayar kewajiban yang harus ditunaikan kepada baitul mal. Sedangkan menteri eksekutif tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu. Karena 4 perbedaan wewenang inilah keduanya berbeda syarat. Ada 4 perbedaan syarat bagi kedua macam kementerian itu, yaitu yang pertama adalah status mereka dijadikan syarat bagi seseorang yang akan menjabat perdana menteri, sedangkan bagi menteri eksekutif hal itu tidak dijadikan syarat. Yang kedua, syarat beragama Islam diwajibkan bagi individu yang akan menjabat perdana menteri, sedangkan untuk menteri eksekutif syarat ini tidak dituntut. Yang ketiga adalah penguasaan akan hukum-hukum syariat dijadikan syarat bagi perdana menteri, sedangkan
Bagi menteri eksekutif, hal itu tidak dijadikan syarat. Yang terakhir, pengetahuan tentang masalah yang menjadi syarat bagi individu yang akan menjabat Perdana Menteri, sedangkan bagi menteri eksekutif, hal itu tidak menjadikan syarat. Kepala negara boleh mengangkat 2 menteri eksekutif untuk bekerja secara bersama atau bekerja secara sendiri-sendiri. Kepala negara boleh mengangkat 2 menteri eksekutif secara bersama atau sendiri, namun tidak boleh mengangkat 2 Perdana Menteri secara bersamaan. Ini karena wewenang Perdana Menteri adalah umum sehingga tidak dapat dijabat oleh 2 orang. Hal ini sebagaimana tidak bolehnya mengangkat kepala negara keduanya kemungkinan bertentangan dalam memutuskan suatu dalam pembatalan dalam suatu permasalahan. Jika 2 orang Perdana Menteri mengangkat, terjadi 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika kepala negara menyerahkan wewenang umum kepada masing-masing dari 2 menteri itu, jika hal ini yang dilakukan pengangkatan menteri itu tidak sah berdasarkan dalil dan alasan yang telah kami ajukan sebelumnya, pengangkatan kedua menteri itu perlu dikaji ulang jika dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pengangkatan keduanya batal, sedangkan jika salah satunya lebih dahulu, menteri yang lebih dahulu diangkat menjadi sah, sedangkan yang diangkat belakangan batal pengangkatannya. Yang kedua adalah keduanya ditugaskan secara bersama untuk menjalankan tugas kementerian dan tidak membolehkan salah satu pemerintah itu untuk memonopoli wewenang jabatan itu. Pengangkatan seperti ini sah dan jabatan kementerian itu menjadi wewenang keduanya, bukan hanya wewenang salah satu dari keduanya, dan keduanya dapat menjalankan secara bersama tugas-tugas kementerian sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh keduanya. Namun, keduanya tidak boleh menjalankan kebajikan yang diperselisihkan keduanya. Dalam kasus terakhir ini diputuskan yang berada di tangan khalifah atau kepala negara adalah yang berada di luar wewenang kedua menteri ini. Yang terakhir atau yang ketiga adalah ketua menteri itu tidak ditugaskan untuk menjalankan tugas kementerian secara bersama. Namun, masing-masing menteri itu diberikan tugas tersendiri yang berlainan. Hal ini bisa berbentuk salah satu dari kemungkinan berikut ini, mengurus wilayah tertentu dan dalam tugasnya itu mempunyai wewenang yang umum. Namun dengan lingkup teritorial tertentu, seperti satu menteri mengurus Kementerian Wilayah Timur dan menteri yang kedua mengurus Kementerian Wilayah Barat, atau bisa juga masing-masing itu memegang masalah kharaj, memegang wewenang penuh. Namun dalam tugas tertentu seperti satu menteri yang mengurus masalah perang sedangkan menteri yang lain mengurus masalah kharaj, jika pengangkatan dan menteri itu dilakukan seperti tidak pengangkatan, tetapi keduanya tidak lagi menjadi 2 perdana menteri, tetapi hanya menjadi 2 pejabat yang bertanggung jawab atas tugasnya yang berbeda. Hal ini karena perdana menteri itu hanya terbatas pada bidang yang tertentu. Masing-masing menteri tidak mempunyai hak untuk mencampuri rekannya dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Perdana menteri boleh mengangkat seorang sebagai wakilnya, sedangkan menteri eksekutif tidak boleh mengangkat seseorang sebagai wakilnya. Hal ini karena pengangkatan seseorang sebagai pejabat atau pembantu adalah suatu tindakan pengangkatan, dan pengangkatan itu hanya boleh dilakukan oleh Perdana Menteri dan tidak boleh dilakukan oleh Menteri Eksekutif. Jika kepala negara melarang Perdana Menteri untuk mengangkat pejabat menteri, itu tidak boleh melakukannya, dan jika kepala negara mengizinkan Menteri Eksekutif untuk mengangkat pejabat menteri, itu boleh dilakukannya. Hal ini karena masing-masing menteri itu berhak menuntut instruksi dan larangan kepala negara.
Jika kepala negara memberikan wewenang pengaturan provinsi-provinsi kepada para gubernur dan memberikan wewenang kepada jika kepala negara memberikan wewenang pengaturan provinsi kepada para gubernur dan memberikan wewenang kepada para penguasa provinsi itu seperti yang terjadi pada masa kini, ini masing-masing penguasa tiap provinsi itu boleh mengangkat menteri-menteri dan kedudukan menterinya itu mirip dengan kedudukan menteri kepala negara, yaitu dalam status 2 macam menteri dan 2 wewenang itu. Nah, terima kasih dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf.